Kami di dalam gereja setiap minggu, kami selalu ada namanya yang kubu doa itu. Kami selalu mendoakan setiap jemaat di tempat ini biar semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan awal bulan ini saya dikagetkan dengan berita. Nggak tahu saudara dengar atau enggak ya. Awal bulan ini ada berita bahwa Elon Musk, si pemilik Tesla Motors ya, saudara tahu ya, yang menciptakan mobil listrik yang pertama kali. Dia mengatakan di satu interview bahwa anak laki-lakinya mati. Wah, anak laki-lakinya setahu saya masih muda ya, kaget sekali. Dia katakan seperti ini, "My son's savior is dead because of woke mind virus." Ya, jadi karena dia lumayan pintar, kita tahu ya, dan dia tiba-tiba bilang anak laki-lakinya mati karena woke mind virus. Jadi itu artinya apa? Jadi kalau saudara tahu woke, W-O-K-I, woke ini adalah satu gerakan LGBT yang sangat besar di Amerika yang membuat banyak anak-anak sekolah jadi transgender, gitu ya. Jadi virus yang dimaksudkan oleh Elon Musk ini adalah ada satu virus pikiran. Jadi virus pikiran itu banyak ya, terserah mau masukin apa. Nah ini lagi mau masukin LGBT, tapi dia mengerti ini adalah virus pikiran. Ada satu virus yang mempengaruhi pikiran anaknya, yang tadinya laki-laki menjadi perempuan. Umurnya masih cukup muda, masih kisaran awalnya SMP SMA ya. Jadi mungkin anak laki-lakinya dia mengalami dalam situasi mentalnya tuh mungkin waktu itu lagi lemah, dan dia dapat masukan, kamu itu sebenarnya perempuan bukan laki-laki. Kalau kamu mau happy, kamu ubah tubuh kamu, gitu ya. Kita tahu kalau anak masih usia SMP, SMA itu masih labil ya, jadi masih goyang, jadi dia harus dibimbing ya. Akibatnya dia mengikuti apa kata mentornya. Jadi saudara hati-hati, siapakah mentor saudara? Karena saudara akan cenderung ikut, oh ini kata mentor saya akan ikutin gitu ya. Jadi dia ikutin, akhirnya dia ikut terapi hormon dan akhirnya merubah kelamin. Jadi saudara lihat ya, anak laki-lakinya ganteng banget di sebelah sini, sebelah kirinya dia. Sekarang sudah menjadi perempuan yang ada rambutnya panjang gitu. Ya. Jadi dia bilang sama si Elon, anak laki-laki kamu itu sudah mati. Makanya sekarang namanya bukan Xavier lagi tapi Vivian. Gitu ya. Jadi aktivis ini bilang, kenapa sih Elon Musk orang yang begitu pintar dan begitu banyak resources, salah satu sempat disebut sebagai salah satu orang terkaya di dunia, bisa jatuh dalam ini? Dia bilang bahwa kalau kamu nggak ikutin apa maunya anak kamu, nanti dia akan self harm loh. Dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Dia ancam seperti itu, dan pada akhirnya waktu dia sadar dia itu tertipu, anaknya sudah jadi perempuan. Dan akhirnya si Elon Musk mulai aktif, dia menentang sekali gerakan woke ini di Amerika. Jadi dia sebel sekali karena dia merasa tertipu dan dia mulai memerangi ini. Jadi virus pikiran ini sangat berbahaya ya. Itu bisa menyerang semua orang, siapa saja, bahkan orang yang paling cerdas di dunia, orang paling kaya di dunia. Virus pikiran nggak akan kelewatan. Jadi kita harus tahu hari ini, pikiran yang salah, mindset yang nggak benar bisa membuat hidup kita hancur. Jadi pada waktu saya doakan saudara di tempat ini, di waktu saya berdoa saya tanya, apa sih ya bisa membuat jemaat semua yang di MIC ini bisa dewasa rohani ya? Apa sih yang bisa membuat mereka bisa merubah hidupnya? Merubah hidupnya dalam arti apa? Hubungan keluarga akan berubah, pekerjaan berubah, pernikahan berubah, hubungan dengan anak berubah. Jadi saya mendoakan apa sih yang bisa membuat para jemaat di sini bisa menjadi dewasa rohani sehingga bisa merubah hidup saudara. Dan Roh Kudus katakan seperti ini, put their heart and their mind to Jesus. Jadi dia katakan taruh hati dan pikiran mereka kepada Yesus. Jadi kita di awal bulan Agustus ini kita masuk dalam seri khotbah terbaru, dan bulan ini kita ngomong mengenai mind, mengenai pikiran.
Jadi ini adalah salah satu seri yang paling saya rasa penting buat kita semua ikuti. Dan seri ini akan dilanjutkan dengan bulan depan, awal bulan kita akan doa puasa. Dan saya harap semua bisa ikut. Jadi khotbah hari ini saya beri judul Change My Mind, Change My Life. Coba saudara ucapkan, Change my mind, change my life. Udah ya, barengannya. Kita baca ya, ayat Roma 12 ayat 2. Sama-sama ya, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Tuhan buat hidup saudara sudah pasti yang terbaik, yang sempurna. Kadang kita nggak bisa melihat karena kita begitu banyak distraction, begitu banyak filter-filter kita yang membuat kita nggak bisa melihat. Tapi kita jangan ragukan kehendak Tuhan buat hidup kita sudah pasti yang terbaik dan yang sempurna. Saya masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kalau pola pikirmu tidak berubah, maka hidupmu tidak akan berubah. Seperti ayat tadi, dia katakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kalau pola pikirmu tidak berubah, maka hidupmu tidak akan berubah. Saudara setuju gak? Setuju ya? Kalau misalnya saat ini saudara pikir, aduh saya mau rubah deh hidup saudara. Kalau saudara pakai cara yang sama, apakah bisa berubah? Nggak bisa ya. Kalau saudara pikir, aduh saya mau merubah nih arah hidup saya, saudara harus mulai dengan merubah cara saudara berpikir. Saudara nggak bisa merubah hidup saudara dengan saya mau usaha dengan cara yang sama aja hasilnya. Jadi saudara harus merubah cara saudara berpikir. Kalau pola pikir tidak dirubah tetap sama, makanya masalah demi masalah terus-terusan ganti-gantian terjadi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Terjemahan lainnya artinya apa? Do not conform by the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. By the pattern of this world, berarti ada satu pola, satu kebiasaan, ada satu habit yang dibentuk di dunia ini. Pola pikir dunia itu maksudnya seperti apa? Misalnya seperti ini, saudara mungkin sering dengar ya, saya mau lakukan apa aja deh asal saya happy. Termasuk saya korbanin pelayanan saya korbanin peran saya sebagai istri, suami, orang tua, saya korbanin perasaan orang lain, saya korbanin uang saya korbanin waktu saya, asal saya happy. Happy ini adalah pola pikir yang sangat berbahaya. Yang jadi keputusan anak Elon Musk tadi apa? Dikatakan apa? Kamu akan happy loh kalau kamu ubah tubuh kamu. Dan dia ikutin pikiran kedagingan dia yang menyebabkan dia mati pada identitas dia. Dia bukan lagi Xavier, anak Elon Musk, karena Elon Musk bilang anak laki-laki saya sudah mati. Saudara mau lakukan apa aja asal saudara pikir yang penting gue happy. Pola pikir, kalau saya makin banyak uang, saya makin banyak makanan, saya makin banyak liburan, maka saya akan happy. Tapi kalau saudara saat ini nggak dapetin salah satu dari itu, saudara nggak liburan, saudara nggak makan yang banyak, saudara nggak dapet banyak uang, apakah artinya saudara nggak happy? Happy ini asal katanya apa? Happening. Happening artinya apa? Sekarang ini, terjadi sekarang. Happy itu berarti tergantung dari apa? Situasi dan kondisi sekarang. Saya mau katakan kepada saudara, happy ini bukan tujuan hidup saudara. Rencana Tuhan buat saudara bukan hanya mau saudara happy, tapi mau saudara itu bersukacita, hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Caranya adalah bagaimana? Tapi saudara harus ditransformasi dulu. Saudara harus merubah cara saudara berpikir supaya tidak sama dengan pola pikirnya dunia. Saudara mungkin kenal ada banyak orang Kristen, mungkin dari postingan mereka, mungkin dari posisinya di pelayanan, kelihatannya sangat rohani. Tapi Alkitab katakan dari buahnya kita akan kenal siapa orang itu sebenarnya. Alkitab juga katakan kita nggak bisa berharap dapat buah anggur dari semak berduri. Kenapa? Karena benih
benih dari biji ya, benih yang tertanam dalam hati seseorang menentukan pola pikirnya. Benih-benih apa yang ditanam dalam hati seseorang menentukan pola pikirnya. Kita bisa sama-sama tiap minggu ke gereja, mungkin ada yang pelayanan, tapi belum tentu sudah mengalami namanya transformasi pikiran. Transformasi pikiran itu yang bisa merubah hidup saudara menuju dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Tapi tidak semua orang mau melakukannya. Saudara, kalau orang sudah ada pembaharuan pikiran, ada transformasi pikiran, cara bicaranya akan berbeda. Dan cara bicaranya berbeda, pikirannya berbeda, keputusannya akan berbeda. Saudara harus sadar hari ini bahwa seseorang bisa merubah hidupnya kalau pola pikirnya sudah berubah, sudah ditransformasi. Saya masuk ke poin yang nomor 2 ya. Nomor 2 adalah ada proses dalam transformasi. Kata transform, bahasa aslinya adalah metamorfo, yang artinya to transform, seperti metamorfosis ya. Jadi transfigure, berubah bentuk. Sama seperti kupu-kupu bermetamorfosis dari ulat jadi kupu-kupu. Jadi pikiran kita ini juga butuh proses untuk kita berubah, karena pikiran kita ini pasti banyaknya kedagingan. Ya betul? Mana mungkin pikiran kita sangat spiritual setiap hari. Pasti banyak kedagingan karena kita masih hidup di dunia. Jadi pada waktu kita terima firman ini, kita saya mau dong. Ada yang mau nggak transformasi pikiran? Mau ya? Ada yang mau nggak pikirannya diperbaharui? Tapi saudara, pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Gimana caranya? Pernah nggak saudara merasa selalu negative thinking? Di sini ada yang pernah selalu negative thinking? Ada? Nggak ada, di sini semua positif ya. bagus ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ada orang di pojokan, wah dia lagi bisik-bisik, hahaha, ketawa-tawa, bertigaan lagi bisik-bisik, ketawa-tawa. Otak kita pikirannya apa? Wah, lagi ngomongin saya nih, ya. Negative thinking yang pertama. Kemudian habis itu otak kita diem nggak? Jalan terus dong, masih ketawa, hahaha, hihihi di pojokan. Wah, kenapa ya? Saya pakai baju apalagi nggak matching ya? Ada apa ya? Overthinking. Kemudian mikir lagi. Saudara mikir lagi di pojokan sendirian. Apa saya nggak diterima ya di sini ya? Jadi dari tadinya satu pikiran negatif thinking naik ke overthinking, terlalu banyak mikir. Dari overthinking naik lagi. Jadi apa? Mental kalah. Kita terus-menerus begitu seperti satu loop, kita putar, kita setiap kali negative thinking, overthinking, mental kalah, udah kalah. Terus kita hadapi lagi satu hari, negative thinking, overthinking, mental kalah, muter terus kayak begitu. Setan juga tahu kalau kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, kita renungin terus, dampaknya itu sangat dahsyat. Makanya dia pakai cara yang sama supaya kita renungkan negative thinking kita. Kita renungkan, kenapa ya dia begitu sama saya? Overthinking. Oh, saya kali yang salah. Langsung kalah. Negative thinking semakin direnungkan, semakin kita merasa jadi loser. Kita jadi orang paling kalah. Jadi sebenarnya saudara nggak ada masalah merenungkan firman Tuhan, karena merenungkan negative thinking itu bisa ya. Firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Semakin direnungkan, semakin dipikirkan, maka hidup saudara akan sukses dan berhasil. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan saudara pegang, bukan saudara usir, ditambah dengan diisi dengan negative thinking. Firman Tuhan semakin direnungkan, hidup kita akan semakin sukses dan beruntung. Mulai sekarang kita belajar, kita pikirkan, kita renungkan firman hari ini daripada kita negative thinking. Buat apa negative thinking? Jadi ada proses ya. Seperti tadi tuh ada proses dari negatif overthinking sampai jadinya kalah. Ada proses dalam kita pembaharuan pikiran. Kita mau God renew my mind, Tuhan baharui pikiranku. Tapi ada proses, kita nggak bisa paksakan. Kita perlu latih
buat pikiran kita bisa tertuju. Dikatakan di Alkitab apa? Kita harus pikirkan hal yang apa? Yang benar. Yang harus kita pikirin apa? Hal yang adil. Kita harus pikirin apa? Hal yang suci. Hal apa yang harus kita pikirkan? Hal yang sedap didengar. Hal yang manis. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan hal-hal negatif yang kita pikirkan. Jadi pada waktu pikiran kita khawatir, kita harus bagaimana mulai saat ini? Kita fokus pada apa? Apa sih yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Kalau kita khawatir, pada saat kita mulai khawatir, aduh kayaknya nggak cukup nih. Firman Tuhan bilang apa? I'm your provider, Tuhan Allah penyediaku. Maka saudara pikirkan, oh ya Tuhan Allah penyediaku, Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidupku. Jadi dulu udah pernah Tuhan bantu saya. Dulu saya pernah jatuh, nggak ada orang yang mau tolong. Tapi ternyata Tuhan dengerin doa saya, Tuhan kirimkan si A, si B. Jadi saudara perlu catat di HP saudara. Ada momen-momen di mana saudara pernah ditolong Tuhan. Catat. Saudara perlu abadikan foto yang menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ada nggak fotonya? Buktinya apa? Tuhan pernah bukain kesempatan di saat pintu-pintu tertutup. Tapi ada satu pintu yang terbuka, pintu kesempatan ini. Tahun berapa, tanggal berapa? Buktinya apa? Saudara jangan lupa, jangan amnesia kalau dulu pernah ditolong Tuhan. Anak Tuhan banyak yang suka amnesia. Jangan lupa apa kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kita perlu catat. Kalau enggak kita bisanya negatif. Mata tuh jangan cuma lihat apa yang di depan mata. Depan mata kita lihat nggak ada perubahannya, nggak ada efeknya ya. Tapi mulai lihat apa sih yang selama ini Tuhan udah kerjakan dalam hidup saudara. Mata, pikiran, hati ini bukan teman saudara ya. Mata, pikiran, hati ini suka menipu, suka tidak sesuai dengan janji Tuhan. Apalagi pikiran ini suka menipu, suka kasih negatif thinking, itu nggak benar itu. Jadi gimana caranya? Kita harus lawan. Dari zaman si Maxwell kecil saya suka bilang, dia kalau ada kekhawatiran, ada yang ganggu pikirannya, jangan diem aja nangis sendirian. Saudara harus lawan pikiran itu. Makanya Tuhan katakan ada armor of God. Saudara harus lawan segala pikiran-pikiran yang mencoba menjatuhkan kita. Bukannya saudara diem aja. Diem aja akhirnya tadi apa? Negative thinking, overthinking, jadinya kalah. Jadinya kalah terus. Kenapa sih kita butuh transformasi pikiran? Supaya kita bisa membedakan kehendak Allah. Kenapa sih kita harus lakukan kehendak Allah? Karena kehendak Allah udah pasti yang terbaik dalam hidup saudara. Seperti bangsa Israel, dia harusnya 40 hari bisa sampai, tapi dia 40 tahun. Kenapa? Mereka mau ngikutin apa maunya mereka. Mereka tuh masih banyak maunya. Mereka gak mau ikutin apa kehendak Allah. Kehendak Allah sudah pasti gak buang-buang waktu. Kehendak Allah pasti gak terlalu banyak duka gitu. Poin yang ketiga, kita harus bisa membedakan kehendak Allah atau tidak. Kita baca sama-sama lagi ayat ini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bisa bedain ini kehendak Tuhan atau bukan. Dari mana? Dari kondisi pikiran kita. Kita nggak bisa menilai kalau kondisi pikiran kita nggak sehat. Transformasi pikiran akan bikin hidup kita berubah. Saudara bisa datang ke gereja tapi nggak pernah ditransformasi pikirannya. Kalau pikiran kita belum diubah, belum ditransformasi, kita bisa dekat dengan hidung belang nih, cowok hidung belang, pacarnya ada banyak, tapi kita bilang dia ini jawaban doa saya loh, dia ini pasangan hidup saya. Kalau pikiran kita belum ditransformasi, kita nggak tahu yang mana yang benar, yang baik atau tidak, kita bisa dekat dengan teman kantor ajak kita ikut yoga, meditasi, kita akan ikut aja karena kita nggak tahu, padahal
Pada saat kita yoga berarti kita menyembah, ada gerakan-gerakan yang menyembah dewa lain. Kita nggak tahu, kita karena nggak bisa bedain. Kalau pikiran kita belum ditransformasi, kita nggak akan bisa bedain kalau komunitas ini, teman-teman ini, apakah bikin hidup saya semakin baik atau semakin rusak. Kita nggak bisa bedain kalau pikiran kita belum ditransformasi. Ada lagi yang lain, itu pikiran yang belum ditransformasi. Ada lagi yang namanya pikiran yang sudah terluka, kayak otak lecet ya. Otaknya kalau udah lecet gitu ya. Kalau HP tuh udah kena, wow kita paling takut nih, udah kena LCD, waduh udah kena LCD nih gitu ya. Paling takut bayar berapa gitu ya. Jadi kalau pikiran kita sudah pernah terluka, otak kita tuh seperti lecet gitu ya. Jadi waktu kita lagi dikoreksi, kita dengar firman Tuhan, kita mungkin berasa kayak, ini kok ngejudge banget nih firman Tuhannya, kok ngejudge hakimin saya ya gitu. Berasanya seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah ditransformasi pikirannya pada saat dia dengar firman, dia dengarnya akan berbeda. Oh ini firman ini bisa bikin saya menang nih dalam keseharian saya. Pikirannya berbeda, bicaranya berbeda. Saya minta ada 3 orang di depan, mungkin Willy, siapa? Yoel, sama satu lagi siapa ya? Satu lagi coba Angie deh, coba, yuk 3 orang ya. Willy di sini, kamu di tengah, Angie di kiri. Oke. Jadi saudara ingat ya, saya nggak catat nih. Ini tubuh, ya, perwakilan dari tubuh. Yoel perwakilan dari pikiran, ya. Angie perwakilan dari roh kudus, ya. Kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, pikiran, dan roh. Kita terdiri dari 3 ini, ya. Tubuh kita ini pegangnya ini deh, warna merah nih. Tubuh kita ini dia akan memberikan kepada pikiran kita itu banyak hal-hal kedagingan. Kasih hal kedagingan ke Yoel. Ya, kamu nggak apa-apa kok, kamu bolos sekolah, semua juga lakuin itu. Kamu tambah lagi. Kamu nggak apa-apa kok, seks bebas, semua juga lakuin itu. Kamu tambahin lagi pikirannya. Kamu nggak apa-apa kok, kalau pada clubbing sampai ngobat, semua lakuin itu. Kamu taruh terus pikirannya ke si Yoel. Taruh terus sampai akhirnya pikiran itu membentuk satu pola. Pada saat dia kasih lagi terus, kasih lagi. Waktu tubuh kasih Yoel satu pola pikir, dia pikir, bener ya, kayaknya apa yang teman-teman saya lakukan itu berarti nggak apa-apa ya, karena semua lakuin itu. Kemudian pada saat jadi Roh Kudus, ceritanya Angie nih, Roh Kudus. Roh Kudus coba kasih ke Yoel, kasih masukan, jangan dong. Dia tolak, kamu tolak, nggak mau dia, karena kedagingannya sudah ngebentuk satu pola pikir. Kamu coba kasih lagi, Ji. Ditolak lagi sama Yoel. Nggak mau, karena kedagingannya masih begitu besar. Firman ditabur, nggak diterima. Jadi pada saat jiwa itu pikiran ya. Jadi pada saat kita pertama kali terima Tuhan, pikiran kita itu hanya kedagingan. Pertama kali terima Tuhan. Tapi pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus mulai datang. Roh Kudus mulai datang mencoba menasehati kita. Tapi pada saat kita terima Tuhan, pikiran kita masih kedagingan nggak? Masih. Pikiran kita masih banyak kedagingan karena kita udah begitu lama hidup dalam daging. Jadi musuh ini, pikiran ini, kita ini, jiwa ini yang mengendalikan tubuh kita. Kita mau arahnya kemana? Dan pada waktu si Yoel coba
coba kamu jatuhin beberapa, jatuhin ke bawah. Wah, jatuhin beberapa. Waktu dia coba jatuhin, ya udah deh, saya udah mulai nggak mau ngerokok lagi deh. Saya mulai nggak mau coba jatuhin lagi, nggak mau judi online lagi deh. Waktu dia lakuin, berat rasanya, berat, jangan gampang ya, berat. Waktu kamu mau jatuhin, pikiran itu berat banget. Kamu waktu mau jatuhin, aduh yaudah deh saya nggak shopping lagi, aduh tapi berat banget, nggak bisa. Jangan terlalu gampang dong, berat, kamu berat. Dia berat banget mau ngejatuhinnya. Tapi kamu lihat, pada saat semua pikiran kedagingan dia jatuh, coba Angie kasih lagi firman, diterima, masuk. Firman Tuhan masuk. Firman Tuhan masuk, lebih gampang untuk firman Tuhan masuk. Oke, thank you semuanya. Yuk, kasih tepuk tangan buat mereka. Kira-kira seperti itu ya. Jadi waktu kita pikir kita sudah terima Tuhan, kita diselamatkan, tapi pikiran kita masih butuh proses untuk ditransformasi, untuk diubahkan. Dan setan paling tahu, paling suka masukin pikiran negatif, masukin pikiran kekhawatiran, masukin pikiran takut. Itu kerjaannya setan. Padahal saudara baik-baik saja. Makanya kita harus jaga pikiran kita. Walaupun saudara punya Roh Kudus, tapi Roh Kudus tadi coba berbicara kepada si Yoel. Yoel nggak mau ditebar. Firman Tuhan nggak mau dengar. Jadi kita harus jatuhkan kedagingan kita sedikit demi sedikit. Kalau kita nggak jatuhkan, kita masih membentuk satu pola pikir dalam pikiran kita bahwa semua orang lakuin kok, sah-sah aja. Buat apa saya lepas gaya hidup itu? Itu bikin saya ketemu temen loh. Padahal pikirannya dia nggak tahu itu menjerumuskan dia pergaulan buruk, merusak kebiasaan yang baik. Kita kalau luka ya, kebeset, kita bisa kasih hand soplas ya. Tapi kalau pikiran otaknya udah mulai luka, udah mulai lecet, sembuhinnya gimana? Jangan takut, ada solusinya. Kita bisa pulihkan ya pikiran yang sudah luka itu dengan apa? Kita partner sama Roh Kudus. Tadi di sampingnya pikiran kita ada Roh Kudus. Kita gandeng Roh Kudus, jangan kita usir Roh Kudus. Kita gandeng Roh Kudus. Kita perkatakan firman Tuhan. Kita ingat semua kebaikan Tuhan. Jadi pada saat saya minta Nathan maju, pada saat pikiran kita ditransformasi, kita diubahkan, kita jadi tahu, oh ini kehendak Tuhan atau bukan. Sudah pasti yang terbaik, dan kita nggak akan jadi loser, kita nggak akan kalah, tapi kita akan jadi pemenang dalam setiap situasi kita.